Assalamualaikum, hai Sobat Diabetes Yasmin. Kali ini saya Dr. Puput dan nurse kita akan memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan insulin yang baik dan benar. Oke, yang pertama nih, pasti semuanya udah pada tahu ya, ini namanya insulin ya nurse ya. Betul sekali. Ya. Nah, insulin ini ada banyak jenis kalau di luar sana. Jadi warnanya pun juga berbeda-beda karena tergantung dari mereknya. Tapi jangan khawatir, setiap dokter pasti akan memberikan insulin ini sesuai dengan indikasi pada setiap pasien diabetes. Yang paling harus dilihat adalah pertama nama. Karena setiap nama di insulin itu akan menentukan kapan dia disuntikan. Oke, yang berikutnya adalah Sobat Yasmin harus melihat yaitu tanda kadaluarsa. Pastikan bahwa obat yang mau disuntikan ini masih di dalam tanggal yang masih bisa digunakan. Oke, setelah itu ini tutupnya. Dan ini adalah jenis insulinnya. Nah, banyak yang bertanya-tanya, kira-kira nih insulin gimana cara pakainya? Nah, yang pertama sebelum kita tahu cara pakainya, kita harus tahu nih, apa sih sebenarnya yang ada di dalam pen insulin ini? Yang pertama, tadi ya, ini tutup. Lalu, ini adalah bagian jarum, yang nanti akan dijelaskan lebih detail sama nurse kita ya. Lalu di dalamnya sini ada obat yang memang dia jernih. Jadi ketika dia berubah warna, Sobat Yasmin juga harus berpikir, wah ini kayaknya sudah indikasi tidak baik untuk dipakai. Yang kedua, selanjutnya adalah di sampingnya ini ada berapa cc atau berapa mili yang terkandung di dalam pen. Oke, dimana kita bisa lihat kalau misalnya kita sudah terus-menerus menyuntikkan karet coklat ini, dia akan maju. Yang awalnya dia di sini, dia akan maju sampai ke ujung mendekati jarum. Oke, selanjutnya di bagian sebelah kiri ini ada angka 0 sampai maksimal yang menentukan berapa dosis yang direncanakan untuk disuntikan. Dan seringkali insulin yang sekarang ini dengan cara diputar dan dipencet. Oke. Nah, terus selanjutnya akan diterangkan sama nurse kita kira-kira gimana sih cara pemasangan jarum sampai nanti bisa dipakai. Oke? Oke deh. Oke, silakan nurse, gimana sih caranya? Nah, ini tuh bagian yang penting ya, yaitu jarum penyuntikannya ya dok ya. Karena, baik. Harus ganti dan selalu baru. Gitu. Oke, jadi ini capnya yang baru nih ya. Ini contoh cap yang baru. Coba dideketin ke kamera nurse. Ini contoh jarum yang baru, masih terbungkus steril ini tulisannya ini. Iya, dan pastikan Sobat Yasmin bahwa jarum-jarum yang kita pakai itu tidak bercampur ya. Betul. Antara satu dengan orang yang lain. Betul. Nah, ini kan sudah ada jarumnya. Ini saya contohkan kalau bagaimana caranya waktu pemasangan pertama kali. Tuh ya. Kita lepas dulu. Oke, kita ambil yang baru. Ini dilepas dulu. Nah, kita lepas. Oke. Nah, ini langsung masukkan aja ke dalam insulinnya. Nanti ada suaranya loh. Ada cus gitu ya? Ada cetik gitu. Oh, ada cetiknya. Jadi harus cetik ya? Gitu, harus sampai cetik gitu. Kalau sudah cetik gitu, kita putar ke kanan sampai erat. Nah, oke, jadi harus sampai erat ya? Harus sampai erat. Nah, yang selanjutnya ini bisa dibuang tuh yang yang plastik putih ini. Iya, jadi yang cap yang transparan ini sama Sobat Yasmin bisa dibuang. Bisa dibuang. Tapi yang kecil ini itu jangan dibuang. Ini tempatnya jarum. Itu untuk melindungi supaya jarumnya tetap steril ya, Sus ya. Iya, jarumnya itu kecil banget. Jadi insya Allah nggak terasa ya dok ya. Baik, betul banget. Dan jarum itu cuma ada 5 mili. Jadi nggak usah takut. Tenang aja. Takut. Nah, ini kalau mau mau pemakaian dan juga setelah pemakaian itu ditutup biar tidak melukai jaringan yang lainnya. Contohnya jari kadang itu sering kadang nggak sengaja ya. Jadi biar lebih amannya kita tutup. Oke, nah selanjutnya
Cara pemakaian cara ya. pemakaiannya. Nah, ini kira-kira contoh, nih bisa contoh. diceritain nggak, Nurse? Ini area mana aja sih yang boleh Disuntikan ya? Oke. Nah, cara apa area-area yang bisa disuntikan itu di warna yang biru-biru ini nih. Oh, biru tua ini ya? Yang biru tua ini ada di lengan kanan dan kanan juga kiri. lengan kiri. Oke. Nah, itu di antara bahu sampai area siku. Jadi di daerah sini. Baik. Daerah Jadi sini. luas ya sebenarnya ya. Sebenarnya luas. Terus di area perut. Di area perut. Oke. Tapi kita harus ini dok menghindari di area pusat nih. Oh gitu. Harus diberi jarak nih. Berapa jauh tuh dari area pusat? Kira-kira 4 jari sekitar. Oh, jadi 4 jari gini ya? Betul. Kalau Oke. mau di atasnya pusat bisa tuh dikasih jarak dulu dari pusatnya. Oh berarti di sebelah sini gitu. Oh gitu. Oke. Kalau nggak mau di area perut bisa di paha. Paha ini bisa paha sebelah kanan dan juga paha sebelah kiri. Jadi area sini ya, antara Betul, antara pangkal paha sampai lutut ya, Nurse ya. Betul. Baik. Nah, yang terakhir ini memang agak sulit. Tapi ini di area pantat sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Kan agak susah tuh ngelihat ke belakang biasanya. Iya, biasanya orang-orang tua mungkin ya, karena kan otot-ototnya kan sudah mulai mengkerut gitu kan. Nah betul tuh kalau untuk orang-orang yang udah lumayan tua, biasanya kan kulitnya itu sudah tidak kencang lagi ya pastinya. Jadi udah agak mengendur. Jadi kita nanti agak dicubit sedikit gitu dok. Oh Cubit baik. sedikit gitu. Karena penyuntikan ini adalah di bawah kulit ya, atau kita sebutnya biasanya subkutan. Oke. Tapi kalau masih muda-muda yang belum mengendur tuh, nggak perlu sebenarnya pencubitannya itu ya. Oke. Suster kalau ngeliat saya jangan kayak kendur gitu deh. Maksudnya curiga kayaknya. Enggak ya, cuma bercanda. Bercanda. Terus gimana Sus? Ini penyuntikannya ya. Pastinya dari dokter masing-masing itu sudah ada dosisnya. Baik. Berapa? Kita kasih contoh 4 unit misalnya. Oke, ya, misalnya 4 unit. Kita putar ke angka 4. Tuh. Oh, jadi diputar di angka 4 dulu. Di angka 4. Semisal nih kelebihan terlalu lebih gitu ya. Kan kadang agak kalau udah tua itu kelihatannya pandangannya kurang normal. Nah, ini misalnya kelebihan 6 gitu. Itu bisa diputar kembali. Nah. Oh, jadi fleksibel ya, fleksibel. Nah, ini mungkin kalau di sini kan angkanya genap aja tuh. Biasanya kan dokter ada yang ngasihnya 15, mungkin ya ganjil gitu angkanya. Itu bisa sebenarnya, itu di bawahnya tuh ada strip-stripnya, strip kecil-kecilnya ini. Oke. Nah, jadi bisa disesuaikan. Misal nih 4 ya. Terus area mana nih yang mau disuntikan? Tuh. Gimana Nurse? Misal di area perut nih ya. Kita Memang buka. paling enak itu sebenarnya area perut karena lebih mudah ya. Betul. Terutama kayak pasien-pasien yang sudah sepuh. Terus yang berjilbab mungkin waktu mau makan nyuntik kan, kalau lengan kan harus buka lengan. Kalau perut kan buka dikit. Kancingnya mungkin langsung disuntikan nggak kelihatan. Ketutupan kerudung juga bisa. Oh iya, betul banget. Coba kita suntikan Kita sekarang. coba ya. Ini misal tubuhnya kan di tengah sini. Ini pegang jarumnya itu seperti ini. Baik. Dibuka ini tutup jarumnya. Misal mau di perut nih ya. Nah, kita ukur dulu. Sudah diukur nih sekitar 4 jari. Langsung kita suntikkan. Tegak lurus aja ya? Tegak lurus aja. Terus dipencet nih, ada putih-putihnya ini, dipencet, ada suaranya nanti. Suara lagi. Tek 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 tek. Oke, sampai akhirnya mentok ya, Nurse ya. Jadi benar-benar di ujung. Angka 0. Di angka 0. Oh ya, dan ininya akan berputar. Jadi Sobat Yasmin jangan khawatir, ketika udah diputar, udah dipencet, dia akan muter sendiri sampai ke angka 0 ya Nurse ya. Dan kita tunggu berapa detik Nurse? Sekitar 6 detik. Itu jangan dilepas ini. Oke, jarinya tetap yang ya. Tetap penyuntikannya tetap. Kita hitung sekitar 6 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah tuh, ini bisa dilepas. Baik. Jarumnya juga bisa dilepas. Nah, ini hati-hati. Jangan lupa untuk ditutup lagi. Oke deh. Sudah. Terus bisa ditutup. Akhirnya
terus disimpan Selesai. deh. Nah, untuk cara penyimpanannya nih gimana, Nurse? Ini penyimpanannya itu di lemari pendingin. Oke. Maksudnya, bukan yang pembeku. Oh, jadi yang kalau kulkas 2 pintu berarti yang nomor 2 ya, yang bawah ya, yang di Nurse sebelah ya. situ. Oke. Nah, kalau berpergian nih, kita bisa penyimpanannya itu di tempat yang sejuk. Jangan langsung kena sinar matahari. Gitu Oke, jadi tetap bisa dibawa kemana-mana. Bisa dong. Tapi yang penting tidak boleh kena matahari langsung. Jadi bisa ditaruh di tas gitu Boleh. ya. Oke deh, sangat bermanfaat ya. Dan jangan lupa sebenarnya seringkali pasien-pasien itu kan suka tanya ya, Nurse ya. Kalau pakai insulin itu kan kadang-kadang selalu keringat dingin. Nah, itu memang salah satu efek samping dari insulin. Tapi jangan khawatir, kalau misalnya memang ada keluhan seperti itu, Sobat Yasmin bisa langsung ambil 1 sendok makan gula, taruh di dalam air hangat dan langsung diminum. Tapi kalau misalnya pasiennya ini sudah nggak bisa minum air gula tersebut, segera bawa ke IGD. Oke. Dan kalau misalnya pengen terus ngikutin informasi kesehatan dari Rumah Sakit Yasmin, tetap follow di Yasmin Hospital TV. Oke, terima kasih banyak ya Nurse Gita untuk ilmunya hari ini. Bye-bye Sobat Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.